datang di channel Ruang Madrasah, media informasi tentang pendidikan manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan nilai anggaran pendapatan BOS yang sudah tertera di portal BOS Madrasah ke dalam aplikasi Rekam versi Excel. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa tutorial ini hanya bagi madrasah yang sampai saat ini belum mengikuti kegiatan Dintek RKM, maka tutorial ini saya buat untuk madrasah yang belum Dintek. Jadi kalau madrasah yang sudah melaksanakan Dintek, maka penginputan anggaran BOS itu di aplikasi Dintek yang sudah diberikan dari Kemenag. Nah, bagi madrasah yang belum mengikuti Dintek, silakan simak video ini karena saya akan menjelaskan tentang cara mengisi pendapatan dana BOS di aplikasi Rekam versi Excel. Nah, aplikasi ini nanti rencananya akan diunggah di portal BOS Kemenag. Jadi bagi rekan-rekan yang belum paham atau belum mengerti tentang bagaimana cara memasukkannya, silakan simak video ini. Untuk langkah yang pertama, rekan-rekan yang belum memiliki aplikasi ini, silakan rekan-rekan unduh terlebih dahulu, dan linknya sudah saya berikan atau sudah saya sertakan di link di deskripsi video ini. Silakan rekan-rekan unduh file tersebut. Nah, nanti di sana silakan ketika sudah selesai, nanti silakan buka aplikasinya. Nah, aplikasinya itu seperti ini. Aplikasinya itu Excelnya seperti ini. Jadi sebelum kita mengerjakannya, perlu diperhatikan bahwa di sini ada worksheet-nya, ada EDM versi 2, kemudian ada APBM, RKM pendapatan, kemudian yang keempat RKM belanja non EDM, RKM belanja prioritas EDM, rekap non EDM, dan seterusnya. Kemungkinan kira-kira ada berapa, ada 10 lebih lah, 10 worksheet yang perlu Bapak Ibu isi. Tapi yang akan saya jelaskan ini hanya worksheet yang sangat penting. Jadi hanya 3. Yang pertama RKM belanja pendapatan, kemudian belanja online, belanja prioritas, dan juga APBN. Nah, untuk memulai pengisian tersebut, setelah rekan-rekan membuka filenya dan seperti ini, nanti langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah mengisi jumlah siswa yang di sana kan masih ada kosong jumlah siswanya. Silakan rekan-rekan isi dulu jumlah siswanya. Seumpama kita contohkan 150 satu siswa. Kemudian yang keduanya tahap 2, tahap satunya juga 150. Tahap 2-nya juga kita isi 150 siswa.
Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi jumlah siswa, silakan nanti Bapak Ibu berapa pendapatan yang dialokasikan oleh Kemenag untuk madrasah. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa untuk dana BOS tahun 2022 nanti sistem yang digunakan dalam menetapkan dana alokasi dana BOS ini mengacu pada sistem penetapan. Jadi untuk sistem penetapannya silakan rekan-rekan baca Juknis BOS tahun 2022. Alokasi dana BOS ini pada tahun 2022 ini tidak mengacu pada jumlah siswa. Jadi walaupun siswanya itu banyak, tapi yang dihitung adalah penetapan yang sudah tertera dalam Juknis BOS tahun 2022. Jadi untuk jumlah satuan, silakan Bapak Ibu ketikkan atau bisa lihat di Juknis ya. Kita contohkan saja. Untuk ini 150 siswa, berarti satu siswanya 100. Kita ketikkan saja 1.100.000 di satuan harga. Kemudian kita ke bawah 1,5 tahun atau tahap satunya itu berapa? Sama 1.100.000. Kemudian tahap 2-nya juga sama 1.000.000. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengisi satuan harga dari total dana BOS yang didapat, nanti total anggaran tahap 1 dan tahap 2 ini akan secara otomatis terisi. Total anggaran tahap 1 tahap 2 ini akan otomatis terisi. Nah, itu adalah langkah pertama untuk mengisi atau untuk memasukkan pengeluaran-pengeluaran yang ada di madrasah Bapak Ibu. Jadi tahap 1 itu totalnya adalah 82 juta. Kemudian tahap 2 juga totalnya 82 terus. Jadi ketika digabungkan dalam 1 tahun, maka jumlahnya adalah 165 juta. Kemudian langkah yang kedua, silakan Bapak Ibu pergi ke website belanja non-EDM. Nah, belanja non-EDM ini itu kan sudah ada total sisa 1.165 juta tahap 1, kemudian tahap 2. Nah, untuk mengisi belanja non-EDM, silakan Bapak Ibu pergi ataupun klik pada website RKM belanja non-EDM. Nah, seperti ini ya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa RKM belanja non-EDM adalah RKM yang digunakan untuk kegiatan operasional rutin bagi madrasah. Jadi apa saja pengeluaran madrasah tersebut yang secara rutin. Contohnya adalah untuk pembayaran tagihan listrik, ini kan rutin. Kemudian telepon kalau memang ada, internet dan yang lainnya, ini kan rutin yang harus dikeluarkan oleh madrasah. Nah, untuk tahap pertama pengisian pada operasional rutin madrasah ini, tahap yang pertama silakan Bapak Ibu klikkan pada kolom A. Kolom A ini kode. Untuk memasukkan kode yang akan Bapak Ibu masukkan di kolom A ini,
silakan Bapak Ibu lihat pada daftar subkegiatan di sini ya, di worksheet daftar subkegiatan. Nah, ini itu ada kodenya berapa, kode, terus ke bawah itu kode. Silakan Bapak Ibu lihat di daftar subkegiatan, di sana ada kode-kodenya. Jadi kalau kita contohnya itu adalah untuk tagihan telepon, nah ini jasa. Ini kegiatannya adalah apa? Rumah tangga sekolah daya dan jasa. Intinya adalah pengembangan standar pembiayaan. Jadi kodenya adalah 7.23.1. Untuk memasukkan kode ke kolom A tadi, boleh Bapak Ibu masukkan secara manual dengan mengetikkan kode ini. Boleh juga copy paste dari kode ini ya, dari daftar subkegiatan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan ketik kodenya berapa, 7.23.1. Nah, kode ini itu untuk biaya tagihan telepon. Untuk kegiatan mengisi kegiatan ini nanti EDM ini Bapak Ibu silakan ketikkan tadi itu apa, 7.231. Untuk SNP-nya kita lihat, nah ini SNP, ini berarti untuk pengembangan standar pembiayaan. Kemudian ini rumah tangga, sekolah, dan jasa. Yang Bapak Ibu ketikkan kode ataupun pada SNP ini, ketikkan di belanja non EDM. Pengembangan standar pembiayaan. Pengembangan untuk kegiatannya boleh Bapak Ibu lihat di kegiatan apa kegiatannya itu. Kegiatannya adalah rumah tangga, sekolah, daya dan jasa. Rumah tangga, sekolah, daya dan jasa. Rumah tangga, sekolah, dan jasa. Rumah tangga, sekolah, dan jasa. Rumah tangga, sekolah, daya, sekolah, daya, dan jasa. Nah, untuk subkegiatannya sama Bapak Ibu silakan cari apa sih subkegiatannya. Subkegiatan berarti kegiatan yang pembayaran dengan telepon. Pembayaran tagihan telepon. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu isi kode NP kegiatan dan subkegiatan, untuk uraiannya silakan Bapak Ibu pilih. Ini ada pilihan, klik saja pilihan tersebut. Akan banyak kali uraian-uraian pada yang dikeluarkan. Berhubung ini pembayarannya untuk tagihan telepon, kita cari saja uraian untuk tagihan telepon. Kita cari di sini banyak sekali itu, ada upah tukang, upah taman, pangkas rambut, dan yang lainnya.
honor PPNS reguler, honor rutin, itu silakan Bapak Ibu sesuaikan nanti pada ngisi standar yang selanjutnya. Ya, untuk contoh ini adalah untuk pembayaran tagihan listrik. Kita cari sini, nah tagihan telepon. Kita cari kalau sudah ketemu silakan klik saja. Nanti di sini akan keluar tagihan telepon. Nah, untuk koefisien komponen biaya itu telah sediakan ada 4 koefisien. Nah, 4 koefisien ini tidak harus Bapak Ibu isi semua. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan saja. Karena ini adalah untuk 12 bulan, koefisien yang pertama 12 bulan. Ini yang kolom yang di bawahnya tidak usah Bapak Ibu isi, biarkan saja isinya 1. Kalau memang tidak dibutuhkan jangan dibuang. Kalau nanti Bapak Ibu buang, sel ini nanti akan terjadi error. Selanjutnya silakan Bapak Ibu isi pada kolom harga satuan. Nah, di sini ya. Silakan Bapak Ibu harga satuan pada kolom ini. Nah, karena harga satuan yang ada pada pembayaran tagihan telepon itu kita contohkan saja, misalnya adalah satuannya itu per bulannya adalah 500.000. Silakan Bapak Ibu ketikkan di satuan harga. Satuan harga itu tagihan telepon dalam 1 bulan itu berapa? Kita contohkan saja 500.000. Nah, nanti ketika satuan harga sudah Bapak Ibu isi, total biaya dan juga tahap 1 dan tahap 2 itu akan otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu satuan harga dari tagihan ataupun kegiatan tersebut. Nah, nanti di sini akan otomatis terisi ya. Total biayanya otomatis terisi, tahap 1, tahap 2-nya juga sudah terisi. Nah, nanti kode akunnya juga sudah terisi. Nah, untuk daftar kegiatan dan subkegiatan jika tidak ada, maka Bapak Ibu boleh pilih di sini adalah pilih. Nah, kode ininya lainnya. Kode lainnya itu apa? Kita pergi ke atau kita buka saja tetap di sini apa namanya? Daftar subkegiatan. Nah, kalau seumpama di sini tidak ada, nanti silakan Bapak Ibu ketikkan saja biaya yang lainnya. Pembiayaan yang lainnya jika tidak ada di daftar ini. Nah, jangan lupa nanti di keterangan di sini Bapak Ibu sertakan ya. Kalau memang kode ataupun assembly-nya belum ada atau tidak ada di daftar subkegiatan. Silakan Bapak Ibu semua isikan semua dari worksheet belanja non EDM yang Bapak Ibu keluarkan di madrasah masing-masing. Nah, nanti seperti itu ya caranya. Untuk selanjutnya, setelah belanja non EDM Bapak Ibu sudah selesai diisi, kita ke RKM belanja prioritas EDM. Mengisi pada kolom
RKM belanja prioritas EDM. Silakan Bapak Ibu pergi atau buka worksheet RKM belanja prioritas EDM. Mengisi kebutuhan dana yang untuk belanja prioritas EDM. Pengisian ini disesuaikan dengan sisa dana yang tersisa setelah belanja non EDM sudah Bapak Ibu isi. Nah, nanti di sini ada sisanya ya. Total ini ada total sisa, kemudian tahap 1 itu sisanya berapa. Di sini juga tahap 2 ada total sisanya. Jadi untuk pengalokasian dana ini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan sisa dana yang sudah Bapak Ibu keluarkan di belanja non EDM. Nah, untuk mengisinya ini sesuaikan dengan berdasarkan nomor urut prioritasnya. Jadi Bapak hanya pengisiannya ini hanya menyesuaikan dengan apa yang harus didahulukan. Nah, untuk jumlahnya nanti tidak perlu Bapak hapus dan yang akan otomatis terisi. Nah, kita coba klik SNP-nya. Jadi untuk apa nanti? Belanja non EDM itu pengembangan standar pembiayaan. Pengembangan pembiayaan. Nah, untuk kegiatannya di rumah tangga sekolah jasa dan rumah tangga sekolah jasa dan daya. Nah, untuk kegiatannya itu adalah nanti untuk pembayaran tagihan telepon. Ini uraiannya juga sama ya Bapak Ibu pilih untuk tagihan telepon itu uraiannya berarti untuk pembayaran telepon. Kita cari saja di sini seperti tadi ya, kita cari tagihan telepon. Nah, di sini tagihan telepon ya, nanti 1 bulan tuh ya. Nah, nanti di sini untuk total harga itu sama. 1 bulannya itu berapa dalam yang Bapak Ibu keluarkan ya. Ini sama jumlah nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan, kemudian satuan harganya. Contohnya satuan harganya 500.000. Nah, maka di sini dalam total biaya yang dikeluarkan 500, tahap 1 500, ini untuk tahap saja ya. Jadi silakan Bapak Ibu di sini untuk apa saja. Ini untuk apa saja, nanti berapa nanti dalam 1 bulan atau satuannya itu biayanya berapa. .
Yang pertama tagihan telepon, kemudian yang kedua contohnya ada untuk penggunaan snack dan apa ya, kolam. Nanti satu buahnya itu berapa? Satu buahnya seumpama contohnya adalah di sini satuan harga satu buahnya itu 25.000. Nah, nanti di sini akan terisi secara otomatis ya. Begitupun kolom-kolom yang lainnya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Jika ini sudah selesai, Bapak Ibu isi, nanti silakan pergi ke APBN. Nah, di sini nanti akan ada total dari ataupun rangkuman ringkasan dari yang Bapak Ibu kerjakan tadi. Nah, di sini APBN atau rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah. Nah, ini akan ada ininya itu akan terisi secara otomatis ya. Bahkan Bapak Ibu kerjakan isi sesuai dengan kebutuhan dari madrasah masing-masing. Nanti ketika sudah selesai, nanti akan ada perintah untuk mengunggah RKM yang versi Excel bagi madrasah yang belum di-tag ke portal BOS Kemenag. Demikian saja tutorial singkat ini. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan dalam mengerjakan ataupun mengisi laporan pertanggungjawaban dana pos madrasah tahun 2022. Penguploadan ini merupakan syarat dari pencairan dana pos tahun 2022. Jadi bagi madrasah yang belum mengupload RKM yang ada di Excel ini, nanti pencairan dana pos madrasah untuk tahun anggaran 2022 itu tidak bisa dicairkan karena Bapak Ibu belum memenuhi persyaratannya. Syaratnya itu adalah mengupload, salah satunya ini mengupload RKM yang sudah Bapak Ibu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.